Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu pada saat ini kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat 64, bait pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan.
tiba saatnya kita semua akan menerima berata anugerah dari Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbinglah kami untuk menerima firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat GKJ Tuntang Barat yang ada di Induk Tuntang, Pepandan Celengan, Pepandan Gelindang, dan yang ada di tempat lain, serta simpatisan beserta pemirsa channel YouTube ini yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara baik-baik saja dan senantiasa diberkati oleh Tuhan? Kami berharap semoga Bapak Ibu sekalian baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Minggu 24 Mei 2020, kita masih mengadakan ibadah secara online yang kita ikuti dari rumah kita masing-masing.
Kita tidak mengetahui sampai kapan situasi akan tetap demikian. Akan tetapi, kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa kita akan dapat melewati masa-masa yang sulit karena dampak pandemi COVID-19 ini dengan kita tetap selamat dan sejahtera. Mari kita bersama-sama untuk meneduhkan hati dan pikiran kita untuk mendengar serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bacaan Alkitab yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 17 merupakan perikop yang sangat terkenal dan sering sekali dibaca, dipahami, dihayati oleh orang percaya. Dalam bacaan ini, ketika kita membaca dan merenungkannya secara berulang-ulang, kita senantiasa menemukan hal-hal yang baru, berkat-berkat yang baru dalam perikop bacaan ini. Kali ini firman ini menyapa kepada hati kita. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk murid-murid. Itu artinya Tuhan Yesus juga berdoa dari surga untuk Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Betapa indahnya hidup kita ketika kita menyadari penyertaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Begitu Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita, sehingga Ia berdoa untuk kita. Kita sebagai orang tua biasa berdoa untuk anak-anak kita dengan isi doa permohonan yang baik, didasari oleh kasih sayang kepada anak-anak kita. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk kita, juga didasari kasih dan sayang kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Apa yang menjadi isi doa Tuhan Yesus Kristus? Isinya adalah agar kita orang-orang yang percaya, hidup kita ini dipelihara oleh Allah. Hidup kita dipelihara oleh Allah. Pemeliharaan Allah sangat dibutuhkan oleh kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat hidup tanpa pemeliharaan dari Allah. Pemeliharaan dari Allah terkait dengan kebutuhan tentang jasmani kita, tentang keselamatan kita secara biologis, tentang keselamatan kita secara rohani. Pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus utuh untuk kita. Oleh sebab itu, mari izinkan Kristus memelihara hidup kita, agar Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa menjaga hidup kita, tetaplah di dalam perlindungan dan juga di dalam naungan kuat kuasa Allah, yaitu dengan cara berserah dan percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, isi doa Tuhan Yesus berikutnya yaitu supaya orang-orang percaya hidup bersatu, sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Orang-orang percaya dipanggil Allah, dipanggil Kristus untuk hidup bersatu dengan Kristus. Dan juga supaya orang-orang percaya hidup sehati sepikir dengan sesama jemaat. Dengan demikian, inilah yang menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita bersatu untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan kita menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih, rajin mencuci tangan dengan sabun, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan kita senantiasa mentaati protokol kesehatan dari pemerintah dengan menjauhi kerumunan. Saudara jangan mendatangi virus corona, saudara jangan adu ilmu, adu kesaktian dengan virus corona. Tetapi ikuti saran pemerintah, maka kita akan selamat. Dan tetap percaya Tuhan Yesus memberkati, kerjakan yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia dan di segala abad, kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa. Allah Bapa sumber segala berkat, kami mohon Engkau melindungi, menjagai kami, di dalam kami berusaha menjalankan hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, untuk kami mencegah, memutuskan penyebaran virus corona. Berkatilah usaha kami sebagai keluarga, sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Satukanlah hati kami untuk bersama-sama memerangi penyebaran virus corona ini, dengan kami tetap tinggal di rumah saja,
bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tolong peliharalah kami di dalam kasih anugerah, kelimpahan, kecukupan berkat baik jasmani ataupun rohani untuk kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14. Demikian firman-Nya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita mengumpulkan persembahan seraya kita nyanyikan Kidung Jemaat 403 bait pertama dan kedua, hujan berkat kan tercurah. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas karunia-Mu di dalam hidup kami. Kiranya berkat ini selalu melingkupi hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Undurlah dari tempat ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya yang demikian. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya
oleh kuasa kebangkitan Kristus, tubuh, roh, dan jiwa saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.